Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang fitrah. Iya, belum belum ngomong. Ini baru ngomong. Insya Allah kita hari ini akan SNS lagi, Sunday Night Story. Kenalin sebelumnya aku Bidan Vika yang insya Allah hari ini memandu SNS kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, insya Allah ini on time sekali ini, Masya Allah. Kalau periksa juga gitu ya, Bu? Kalau periksa seperti janjian jam sebelumnya. Ya Allah, Masya Allah. Tapi jangan nangis. Kenapa? Nggak nyusui. Oh, lagi nyusuin. Masya Allah. Ini bisa, Mbak, kecil. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, insya Allah bisa. Insya Allah, sebelum mulai, kabarnya kita berdoa dulu ya, Mbak Yuni ya. Semoga insya Allah hari ini, sharing hari ini, syiarang semakin membuat orang tuh semakin emes sama keajaiban dan kebaikan Allah dari cerita-cerita Mbak Yuni hari ini, dari pengalaman-pengalaman yang Mbak Yuni nanti yang kita sharing bareng gitu. Semoga yang keluar dari lisan kita, semoga kata-kata baik Allah tuntun kita ya Mbak ya. Iya. Nggak apa-apa. Baru mulai Mbak misinya. Hah? Baru Dari tadi sih, tadi. kayaknya sih ngantuk, lagi ngantuk. Jamnya tidur ya. Uh-uh. Kalau disingkat ya. Jam segini. Ya udah. Insya Allah hari ini pembahasannya pejuang fitrah tentang feedback kisah lahirannya Mbak Yuni yang Masya Allah berbagai macam mungkin ujian-ujian ya Mbak Yuni ya. Ujian hati khususnya Mbak Yuni. Mulai dari lahiran sebelumnya sesar, sekarang ikhtiar lahiran normal yang VAD, terus lahirannya lewat APL, terus 41 minggu lebih, pas di USG sempat kayak kepala janinnya belum masuk optimal gitu ya, sempat dibilang oh kayaknya lebih baik sesar aja nih gitu, Masya Allah. Tapi Allah baik hati banget, Allah hadirkan Mbak Yuni untuk bisa lahiran ya Mbak ya, Masya Allah. Nah, kita langsung mulai aja. Inilah pertanyaan, mungkin pertanyaan pertama sebelum mengarah ke cerita-cerita lahiran Mbak Yuni yang Masya Allah. Waktu awal-awal memutuskan untuk feedback tuh gimana Mbak ceritanya Mbak? Akhirnya ya udah deh, pas suami pasti ya udah feedback aja deh gitu. Gimana Mbak? Kalau waktu Jadi awalnya tuh karena lihat temen nengokin itu kan, temen habis lahiran. Nah, terus lahirannya tuh normal. Terus apa kayaknya tuh cepet banget pulihnya gitu. Waktu itu dua minggu aku ya nengokin gitu, tapi udah bisa aktivitas kayak biasa gitu. Nah, aku kan yang pertama tuh sesar, 2 minggu tuh kayak masih jalan aja tuh masih sakit gitu kan, kayak aduh nggak nyaman banget gitu lah pasca sesar itu kan. Terus ngeliat temen yang lahiran normal, kok enak banget ya cepet pulihnya gitu. Ya udah dari situ nanya kan, uh, apa pengen normal gitu. Terus ya udah dia bilang coba deh gitu, coba aja. Emang yang pertama sesar kata dia gitu. Iya yang pertama sesar. Terus coba aja follow Bidan Amel gitu. Terus ya udah aku follow kan. Oh ternyata ada klinik Cikal Mulia, mulai lihat-lihat lah gitu. Terus lihat apa fitnya kan ada yang apa yang rekomendasi WHO itu harusnya sesar itu cuma berapa persen. Terus kenapa di Indonesia gitu yang gitulah, akhirnya jadi kayak oh ternyata tuh emang sesar itu kalau darurat aja ya gitu. Masya Allah.
berarti waktu itu tuh akhirnya yang pas tahu oh ternyata ada klinik Cikal, akhirnya mampirlah tuh nengok. Oh ini dari kan lumayan jauh ya Mbak rumah ya Mbak, maksudnya nggak yang deket lingkungan Mbak nih. Akhirnya gimana cara kita ngajakin oh Pak suami nih ada pengen lahiran normal sesar. Pasti kan kalau misalnya berarti berawal rasa ingin untuk lahiran sesarnya tuh dari lahiran normalnya tuh dari Mbak Yuni apa udah diskusi dulu sama Pak suami kemarin? Sebetulnya sih kalau suami emang dari awal tuh lahiran anak pertama dia juga pengennya normal tuh. Cuman kan kita emang kalau kalau aku kan lebih apa ya ngikutin apa kata dokter gitu. Nah dia sebenarnya dari awal tuh kalau bisa usahain normal. Qadarullah kan waktu itu karena katanya nggak masuk panggul jadi harus sesar, ya udah karena emang kurang ilmu juga ya udah kita ngikutin kata dokter kan. Terus ya udah yang kedua ini emang pengen normal karena lihat temen yang lebih cepat pulihnya ya dia support banget gitu. Terus lihat IG-nya Cikal kan juga sharing tuh ke dia. Terus oh ternyata begitu gitu, sesar tuh harusnya ya kalau darurat aja, yang hal-hal kayak gitu sih. Jadi kita tuh makin yakin oh emang Cikal tuh emang pro normal gitu, dan pasiennya juga ada yang sebelumnya sesar bisa normal juga gitu. Allah. Kan kalau dari Pak suami, alhamdulillah sebagai support yang paling besar tuh ngedukung banget ya Mbak buat lahiran normal setelah sesar. Kalau dari orang-orang sekeliling Mbak, mungkin yang bukan Pak suami, pas tahu Mbak Yuni mau lahiran normal nih abis sesar, itu tanggapannya gimana Mbak? Atau mungkin gimana cara Mbak Yuni biar mereka ya udah ini jadi pilihan Mbak Yuni gitu. Mungkin pasti ada ibu, ada mungkin ada saudara-saudara. Kalau ibu sih lebih apa ya? Dia sih nggak terlalu intervensi gitu. Jadi emang ikut aja sih anaknya mau sesar mau normal. Yang penting sehat selamat gitu kan. Terus ya gitu sih temen kan kebanyakan temen di sekolahnya anak yang pertama itu kan emang kebanyakan pada lahir normal gitu. Terus sharing kan pengen lahiran normal gitu. Terus mereka bilang kalau lahir normal mah jangan ke dokter, ke bidan aja gitu. Temen kantor juga yang lahiran normal kan rata-rata pada di bidan juga ngomongnya gitu, kalau lahiran normal ke bidan aja gitu. Udah ngomong gitu ya udah deh jadi mantep. Terus di Cikal kan juga ada dokternya juga kan, makanya kita oh iya di Cikal ada dokternya ada bidannya, dan emang pro waktu itu mikirnya masih pro normal gitu kan, yang penting lahiran normal. Ternyata kan Cikal lebih alamiah gitu. Insya Allah. Akhirnya oh ternyata lahiran alamiah sama normal nih ada selisihnya gitu ya Mbak ternyata ya. Iya, baru ngerti ternyata bedanya alamiah sama normal tuh ternyata ada bedanya. Gaya gaya belum normal belum tentu alamiah ya Mbak ya, tapi kalau alamiah insya Allah normal. Iya. Insya Allah. Terus pas kemarin kan Mbak Yuni kan berarti lahir di usia 41 minggu, 3 hari atau 5 hari sih Mbak lewatnya Mbak kemarin tuh? Satu Kan minggu harusnya 9 hari. ya. Hmm. Kayaknya 5 hari ya. Hari ya malah ya? Gimana ya? Uh-uh. Oh, Masya Allah, iya, Masya Allah. Nah, waktu pas menghadapi, pas udah HPL nih, pas 40 minggu, kok belum lahir? Itu ada nggak perasaan-perasaan apa yang bikin galau? Terus gimana cara mungkin Mbak Yuni sama Pak suami akhirnya pas lewatnya dulu nih Mbak, pas lewatnya akhirnya ya udah gitu. Itu ada gimana Mbak melewati fase itu? Galau banget sih. Karena kan itu juga ya teman-teman kantor pada nanyain, udah lahiran belum gitu. Belum. Kadang ditanya begitu kan bikin insecure ya. Cuman apa? Ya yakin aja sih kayak yang bidan Vika
apa pas kita kalau aku lagi kontrol kan nggak ada orang hamil selamanya gitu, pasti nanti ya akan lahir juga gitu, emang tinggal ketentuannya Allah kapan. Sama itu sih emang yang kena banget tuh yang kena apa nasihat untuk memantaskan diri sih. Oh iya ya, kayaknya emang ikhtiarnya deh yang kurang nih, belum mungkin Allah merasa apa aku harus ikhtiar lagi memantaskan diri gitu. Jadi makanya apa tuh PR-PR-nya mulai disungguh-sungguh dikerjakan. Ketika merasa Insya Allah. Berarti bisa jadi Allah masih ngasih space ya Mbak buat ikhtiar semaksimal mungkin itu tuh, walaupun lewat HPL yang kata orang pasti muncul ya khawatir, nggak tahu apa begini gini gitu ya, karena Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti pas suami juga sama kan, itu akhirnya diskusi bareng kan waktu kalau sama aku tuh kayak beliau gimana ya udah lewat 40 hari. Iya, sebenarnya kayak emang khawatir juga sih, cuman ya itu sih yang nggak ada lah orang hamil selamanya gitu kan, pasti lahir gitu. Cuman kadang tuh juga kayak godaan-godaan, oh kayaknya ini sih apa, kalau sesar kan emang terencana tuh mau lahir kapan gitu. Kalau normal tuh bener-bener kayak ikhtiar apa ya, emang kayak kita tuh tawakal bener-bener harus ya udah ikutin aja ketentuan Allah gitu. Kita tuh tugasnya cuma sabar, memantaskan diri yang kayak gitu tuh, yang husnuzon lah pokoknya sama Allah lah, pengaturan Allah yang terbaik gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Setelah pasti diskusi banyak ya sama pas suami juga ya buat mutusin gimana mau lanjut atau enggak. Ya kan sempat galau-galau juga ya, Masya Allah. Tapi karena yakin ya Mbak, kalau misalnya orang lahiran itu pasti akan ada ujungnya, akan lahir gitu orang hamil tuh. Kalau pas tahu Mbak, kalau waktu UN kan evaluasi itu sempet kan waktu 41 minggu evaluasi di USG, terus ternyata dokter bilang kepalanya belum dalam posisi optimal sehingga menganjurkan untuk segera sesar lagi kan itu kan. Nah itu waktu perasaan itu waktu denger itu apa yang dirasa sama Mbak Yuni, dan mungkin pas suami juga apa yang dirasa kalau yang Mbak Yuni tahu kemarin. Yang dengernya tuh kaget gitu, kayak ya gitu, kaget, terus yang kayak ya kayak sia-sia gitu kan endingnya, kalau endingnya harus sesar. Cuman balik lagi sih emang ya udahlah, emang kalau ketentuan Allah harus kayak gitu gitu kan. Tapi sih alhamdulillah tuh kayak Allah tuh kasih kayak tenang gitu, bukan malah panik malah sedih gitu, cuman kayak kaget aja, terus yang ya tapi nggak yang jadi sedih yang langsung apa gitu. Kalau suami sih sama sih, dia juga kaget gitu kan. Terus makanya kan habis itu kan kita diskusi ya. Terus Mbak Bidan juga bilang tuh yang pengalaman di Cikal kayak gimana gitu kan, pernah ada yang 42 minggu juga gitu. Ya, emang apa ya, karena dari situ juga sih kita yang kayak ya udahlah Bismillah gitu. Mungkin ya itu tadi sih yang memantaskan diri ya, mungkin ikhtiar aku yang kurang, mungkin ngajinya aku kurang, yakinnya aku kurang gitu. Jadi kayaknya ya udah berarti emang mesti lebih banyak ikhtiarnya lagi nih buat memantaskan diri gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi fokusnya bukan pada akhirnya sadar ya Mbak baru bahwa fokus ketika ya ikhtiar itu bukan pada hasil akhirnya, tapi pada kata ketika Allah bilang itu udah maksimal atau pantas ya Allah mah lahir aja ya Mbak.
Nah, Iya. nah, ini kan tadi alhamdulillah udah preview nih sebelum Mbak Yuni lahir. Nah, boleh nggak nih cerita kisah Mbak Yuni waktu lahiran ini yang Masya Allah. Iya tuh, ya Allah, Masya Allah banget. Eh, Iya kan waktu itu hari Minggu ya, hari Minggu tuh kan ya Ahad, Ahad kontrol dapet kabar kayak gitu. Cikal tuh udah yakin gitu kan, Bismillah ikhtiar apa eh, tetap itu kan tetap berusaha terus maksimalin ikhtiar. Suami juga mulai kenceng tuh. Kan biasanya aku squat tuh nggak pernah nyampe target kan. Terus suami yang kamu squatnya dari Cikal kan dapatnya 50 kali ya harusnya sehari. Ayo squatnya 100 kali gitu. Masya Allah. Terus tapi alhamdulillah nggak nyampe 100 sih, 60. 60, alhamdulillah 60 naik sih lah. target. Dari 50 naik. Target Cikal 10. Terus ya udah kan hari Minggu tuh masih kontraksi tuh, masih apa sebentar nggak sebentar ya berapa jam lah, tapi dalam sehari itu kan ada kontraksinya. Nah hari Senin tuh malah kayaknya hampir nggak ada gitu ya, jadi kayak badan tuh enak banget buat squat gitu, Ya Allah. Terus. jadi kayaknya nggak ada males-males gitu. Ya Allah. malah malah apa ya, malah itu malah ya itulah memaksimalkan ikhtiar kan, kayaknya malah tambah semangat. Terus jadi squat tuh karena nggak ada kontraksi kan, kalau kontraksi kayaknya aduh udah sakit gini gitu gitu. Nah waktu itu enggak tuh alhamdulillah. Terus jadi maksimalin squatnya. Nah malam itu kan mulai kontraksi, tapi tetap masih belum itu kan 5 menit sekali gitu, masih 7 menit. Dan alhamdulillah aku masih kondusif gitu, karena lahiran pertama kak nggak ngerasain kontraksi sama sekali kan, jadi makanya apa ya, ya udah nggak kepikiran gitu harus kapan berangkat ke rumah sakit kan, kata bidan Vika kan 5 menit sekali atau udah mulai nggak kondusif gitu. Ya. Nah terus ya udah tuh masih di 7 menit sekali, masih 6 menit sekali, kadang 8 menit sekali, dan aku juga masih kondusif gitu. Ya udah tuh malam, terus ke pagi tuh yang aku masih WA Mbak Bidan kan, terus jam berapa tuh yang mulai agak agak intens sakitnya tuh jam berapa ya, jam 10-an kalau nggak salah. Terus ke kamar mandi tuh memang agak apa, eh, ya memang agak apa ya, udah mulai keluar apa ya, mulai Berdarah. enggak sih kayak gitu, pokoknya agak intens lah gitu, lebih sakit gitu. Cuman aku masih masih bisa, masih kondusif gitu, jadi mikir ayo udah deh bentar lagi, masih belum 5 menit nih, masih belum 5 menit nih gitu. Tahu-tahu sebelum azan tuh jam jam setengah 12-an ya. Aku kan kalau kontraksi emang kalau tidur malah lebih sakit. Jadi enak tuh nungging gitu kalau kontraksi. Nah terus jam setengah 12-an itu udah kan mulai pas kontraksi kok pengen ngeden gitu. Nah baca di buku Unlogic Bird kan karena ngeden itu kan apa ya? Intuisi. Yang intuisi, jadi ya udah diikutin aja gitu. Dan nggak bisa ditahan juga emang ya. Udah jadi ngeden aja tuh. Udah terus langsung itu kan. Emang suami kan karena malamnya aku kontraksi tuh aku bangunin kan.
Akhirnya udah ke rumah sakit aja gitu, cuman masih belum 5 menit gitu kan. Eh, tapi dia jadi ikutan melek kan, jadi ya, emang waktu siang itu aku suruh tidur dulu tuh, Oh, oke, takutnya beneran lahiran nanti dia bawa mobil pusing apa segala macem gitu kan. Nah terus aku bangunin tuh, Bi ayo deh ke klinik nih, aku udah ini nih apa, udah ngeden, ayo deh buruan gitu. Cuman kan anak waktu itu kan sekolah, dia langsung mikirin itu gimana nanti dijemput siapa. Udah deh WA ustazah aja. Nah aku udah mulai tuh udah udah deh bodo amat gitu. Pokoknya mau ke rumah sakit gitu, mau ke klinik gitu. Terus ya udah kan, iya nanti. Terus udah tuh ngeden pertama kan 11:30 itu, pas abis itu aku bangunin suami, terus pengen ngeden lagi, yaudah ngeden ngeden lagi kan, terus kok kayak ada yang beda gitu. Terus aku oke. nyuruh suamiku, Bi coba liatin ada kepala bayi nggak, aku bilang gitu. Terus dia udah nggak ada gitu, emang biar aku nggak tambah panik kan. Udah langsung aku baru dia ambilin baju 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 terus kerudung, udah tuh langsung siap ke, pengen itu kan, pengen berangkat. Nah udah ganti baju kerudung, terus pas jalan tuh Toto pengen ngeden, Oh, jadi jalan sambil ngeden gitu. Yang aku inget pokoknya aku teriak lah gitu. Terus ya udah tuh uh, pas jalan berapa kali ya, akhirnya kan turun tangga itu juga dipegangin sama suami kan, karena aku udah teriak kayak gitu tuh. uh, Turun tangga, pokoknya turun tangga tuh sekali, turun tangga pas di antara atas sama bawah tuh di tengah-tengah itu ngeden lagi. Terus pas udah sampai mau bawah, ya udah ngeden lagi, tuh bayi yang jatuh. Masya Allah, aku ngeliat total ada bayi, bener-bener brek gitu. Nah udah tuh ingatnya cuman punggung punggung anak aja gitu. Toto brek gitu. Ternyata alhamdulillah ketangkep sama suami kan. alhamdulillah. Jangan nangkep ya pas suami akhirnya ya. Iya, cuman aku juga nggak inget apa-apa, yang aku inget tuh kayak inget bayangan bayangan apa namanya, bayangan bayi tengkurap terus Buruk. prek gitu. Pas dia nangkep tuh aku udah kayak apa ya, udah nggak inget apa-apa lagi gitu. Agak Tahu duduk terus langsung ditaruh kan di sini, udah yang aku inget gitu. habis itu pas suami nelfon, gue bilang Iya, ini lagi udah lagi. iya makanya masya Allah. Cuman kayak apa ya, pas mikir-mikir lagi, ya Allah emang emang bener kan, aku kan selalu insecure ya, aku cerita sama Mbak Bidan, aduh aku sanggup nggak ya lahiran normal gitu kan, aku nggak ya gitu nahan sakit gitu kan. Jadi sedih. Alhamdulillah gitu, Allah bener, Allah yang kasih kesempatan gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Ada tisu di situ, Masya Allah. Perjalanan perjuangannya Masya Allah dari mulai, ya Allah alam, sebenarnya mungkin ceritanya ini bermulai dari gak ada yang tahu kapan, mungkin apakah dari sebelum si kakak lahiran, mungkin Allah kasih cerita qadarullah, si kakak akhirnya lahirnya sesar dulu supaya apa, supaya Mbak Yuni akhirnya bisa merasakan nih, oh ternyata selama perjalanan lahiran tuh bisa bedain, oh yang mana yang sesar yang mungkin direncanakan sama manusia, mana yang emang ternyata
Allah yang kasih cerita yang maha sempurna gitu, dengan lewat HPL, lewat 41 minggu, terus sempet kemarinnya dibilang kepala bayinya nggak bakal bisa lewat, kalau bukan lewat sesar, ternyata Allah kasih yang semudah itu, bahkan nggak ada provider yang dampingin di sana gitu, cuma bersama pas suami aja, sama orang rumah doang. Tapi Heeh. alhamdulillah sampai sekarang Bayuni sehat, si Ade sehat, ya kan Mbak? Insya Allah. Karena insya Allah sebenarnya yang bisa, ya kan siapa sih yang bisa ngejagain kita gitu ya kalau bukan Allah. Masya Allah, Allah yang maha baik banget Mbak buat melindungi kita semua, Masya Allah. Karena kalau kita bersandar sama diri sendiri ya Mbak, itu pusing ya Mbak, kayak mampu nggak ya aku, selalu gitu rasanya. Tapi kalau kita yakin bersandarnya cuma sama Allah, ya udah itu urusan Allah deh nanti kayak gimana gitu. Masya Allah. Ya, ya. Hatinya benar-benar dijaga banget untuk menjaga kefitrahan ya, yang maksudnya bisa dirasain dari mulai hamil, lahiran. Berarti sekarang lagi berjuang menjaga fitrah lewat nyusuin ya Mbak. Hati selalu dijaga sama Allah, Masya Allah. Ridho sama setiap ketetapan yang Allah kasih gitu. Allah kasih 41 minggu lewat, ya udah. Allah kasih 41 minggu ternyata kepalanya belum optimal, ya terima, tawakal, yakin, karena si Allah yang bisa ngeluarin Adi ya Allah doang gitu. Insya Iya. Allah. Sama itu lagi sih yang nguatin lagi tuh, apa namanya, ya emang ada orang yang hamil selamanya kan, terus inget itu yang di bukan Magic Bird, yang Quran surah An-Naml ya, yang Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu gitu. Emang ya emang Allah yang ngeluarin gitu kan. Terus waktu itu kan anak emang lagi belajar tentang penciptaan manusia. Masya Allah. Nah, ada ayatnya yang tentang apa? Uh, Abasa ayat 20 yang Allah lah yang mudahkan jalannya gitu. Maksudnya jalan lahiran itu kan. Ya udah, lah emang emang itu kan ayat Allah tuh, Allah yang udah ngasih tahu gitu. Jadi ya tinggal kita yakini gitu. Ya waktu itu sempat, ya namanya juga kayak bisikan-bisikan, udah apa, kayak bisikan-bisikan kayak ya nanti mesti Luas-luasnya. salah lagi apa gimana gitu. Cuma karena baca ayat itu Allah kok yang bilang mudahkan jalannya gitu, jadi kayak yakin ya pasti Allah mudahin jalannya, emang Allah udah ngomong kayak gitu kan. Dan ternyata bener tuh pas waktu lahiran gitu, Oh, malah malah nggak sampai ke klinik gitu kan, malah lahir di rumah tuh, bener-bener Allah mudahin jalannya. Dan kayaknya emang Allah yang bikin apa ya, suamiku bisa nangkep bayi lah semuanya gitu. Emang masya Allah gitu, benar-benar kayak ya udah kita yakin aja lah gitu, emang semua udah pengaturannya Allah yang terbaik gitu. Masya Allah. Terakhir Mbak, pertanyaan buat Mbak Yuni. Mungkin ada gak pesan atau yang mau disampaikan nih buat pejuang fitrah yang lagi emang berjuang buat terus mempertahankan kefitrahannya, baik yang mungkin emang ya udah sebelumnya lahir normal, atau yang kayak Mbak Yuni nih yang sebelumnya sesar juga, atau mungkin yang sekarang udah HPL-nya tapi masih belum ada mules gitu Mbak. Ada gak yang mau disampaikan? Eh, Pertama kali aku ke Cikal kan, eh, emang Cikal tuh beda sama yang lain gitu kan. Aku hamil anak pertama tuh kontrol ke dokter, nggak pernah ditanyain tujuan kamu lahiran di sini apa gitu kan. Nah kalau di Cikal waktu itu aku kan pertama kali ketemu sama Bidan Fatimah kan ditanyain kan, emang kenapa mau lahiran normal gitu kan. Terus eh, ya aku bilang kan memang karena pengen cepet pulih gitu. Terus tapi dikasih PR tuh, eh, cari strong why kenapa mau lahiran normal gitu.
Nah itu yang bikin aku mikir kan. Terus ketika baca buku Unlogic Bird yang pertama tuh yang tentang kehamilan kan, baru tuh benar-benar iya ya, kita tuh hamil melahirkan itu ya tujuannya itu mau taat sama nyari ridho Allah gitu. Itu sih menurut aku. Jadi kayaknya tuh hamil sama lahiran bukan hanya cari sehat dan selamat gitu, tapi emang kita nyari taat sama ridho Allah gitu. Lahiran normal sakit, lahiran sesar juga sakit gitu kan, ya emang fitrahnya lahiran pasti sakit kan. Cuman karena kita uh, ya itu nyari sama ridha Allah itu yang bikin kita jadi kayak apa ya, kayak nggak mudah goyang gitu. Ya Allah. Jadi Terus sama yakin apa, uh, ya yakin sama pengaturan Allah yang terbaik gitu, yakin sama ayat-ayat Allah gitu. Kalau menurut aku sih itu sih emang Allah yang apa ya, yang mampukan, Allah yang mudahkan jalannya, Allah yang mengeluarkan bayi dari perut ibu gitu. Yakin Bismillah sama itu sih emang ikhtiar ikhtiar PR itu emang harus dikerjakan gitu. ya Allah. Ya karena selama 9 bulan Allah kasih kesempatan buat ibadahnya full ya kan. Allah nggak kasih mens biar full ibadahnya. Nah, insya Allah dimanfaatin di 9 bulan ya Mbak. 9 bulan lebih. Insya Allah. Alhamdulillah Mbak Yuni sekarang udah kurang lebih kita udah ngobrol lebih dari 30 menit nih. Insya Allah terima kasih ya Mbak Yuni. Gila khair buat waktunya, buat sharing barengnya malam hari ini. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa menjadi wasilah mungkin buat pejuang fitrah lain yang mungkin kadang masih galau, yang mungkin kadang ada bisikan-bisikan atau was-was yang muncul gitu. Bisa ketika yang nyampein sama-sama yang berjuang kan akan lebih mungkin akan lebih ngena, lebih oh iya ternyata aku punya teman sama nih gitu. Masya Allah. Oke, jazakallah khair Mbak Yuni. Insya Allah kita akhiri Mbak Yuni live sharing kita SNS malam hari ini. Sebelumnya kita alhamdulillah bersama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. dan kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Mbak Yuni. Kita tetap chatting-chattingan ya. Iya. Kasih banyak. Dan Amel juga lumayan menyaksikan. Insya Allah buat teman-teman pejuang fitrah semua, jazakallah khair untuk jazakumullah khair untuk yang sudah menyaksikan. Semoga menjadi wasilah, bisa menjadi kita ambil hikmahnya bareng-bareng, ibrahnya dari cerita Mbak Yuni pada malam hari ini dengan seberapa berjuangnya Mbak Yuni buat berjuang pikiran sesuai sama fitrah. Insyaallah kita tutup live kita hari ini ya. Jazakumullah khair. Izin ya Mbak, aku Baik. ya.